Beralih ke informasi lain, supir bus dalam insiden kecelakaan bus pelajar yang menewaskan 11 orang di Subang, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Supir diduga lalai karena telah mengetahui adanya kendala pada bagian rem. Pasca kecelakaan bus pariwisata Putra Fajar yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat, polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa 13 saksi serta memeriksa fisik kendaraan bus. Dari hasil penyelidikan, sopir bus pariwisata bernama Sadira, warga Bekasi ini pun ditetapkan sebagai tersangka. Polisi tidak menemukan adanya jejak rem, hanya ada bekas gesekan badan kendaraan di lokasi kecelakaan. Selain itu, sang sopir sebelumnya telah mengetahui adanya kendala pada rem yang dibuktikan dengan adanya perbaikan rem sebanyak 2 kali. Sementara dari hasil pemeriksaan kendaraan memang ditemukan adanya masalah pada kendaraan. Mulai dari campuran oli dan air dalam kompresor, oli keruh, jarak kampas rem hanya 0,3 mm, dan adanya kebocoran di ruang relay pump hingga pengereman tidak maksimal. Tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Polisi masih terus mendalami kasus kecelakaan ini dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka lain. Sebelumnya, bus rombongan pelajar SMK asal Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus Putra Fajar terguling, menabrak 3 sepeda motor serta 1 minibus dan menewaskan 11 orang. Sementara itu, sebanyak 12 korban luka akibat kecelakaan ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok. Para korban mengalami luka berat dan harus menjalani operasi. Penanganan pada pasien saat ini difokuskan pada trauma healing yang dilakukan oleh psikolog. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Satlantas Polres Subang, Jawa Barat memeriksa seorang mekanik terkait kecelakaan bus rombongan pelajar SMK yang menelan korban 11 orang tewas. Mekanik tersebut sempat diminta bantuannya oleh supir bus untuk memperbaiki rem saat di lokasi wisata Tangkuban Perahu. Setelah memeriksa sejumlah saksi, unit Gakum Satlantas Polres Subang melanjutkan pengusutan dengan memeriksa mekanik yang sempat dipanggil sopir bus untuk memperbaiki rem. Sopir bus sempat meminta kepada pengelola oleh-oleh dicarikan mekanik saat berada di wisata Gunung Tangkuban Perahu. Pemilik bengkel mengaku hanya diminta untuk menyetel rem oleh sopir. Setelah itu pihaknya kembali ke bengkel. Bilang ke sopir, saya bilang apa-apa. Berarti waktu di tempat oleh-oleh itu ya waktu diperiksa atau di mana waktu pemeriksaan? Diperiksa di Tangkuban sih. Tangkuban Perahu. Kalau diceknya waktu Tangkuban Perahu memang mobil sudah ada keluhan. Di keluarnya minta di setel rem aja, udah. Di setel rem aja. Sementara itu, Jasara Harja dan pemerintah Kota Depok memberikan santunan senilai 50 juta dan 10 juta rupiah kepada 10 ahli waris korban kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana. Kami melakukan dengan sangat cepat agar betul-betul bisa menyerahkan dengan sangat cepat dan sebagian besar bahkan seluruhnya telah kami serahkan kemarin. Jadi sebelum 24 jam setelah kita serahkan kepada seluruh ahli waris. Hari ini adalah secara simbolis dan termasuk kepada korban luka-luka tetap menjadi tanggung jawab kami. Kasus kecelakaan bus rombongan pelajar SMK di Subang pada hari Sabtu lalu mengakibatkan 9 siswa dan 1 guru serta seorang warga Subang meninggal dunia. Hingga kini pihak kepolisian Polres Subang belum menetapkan tersangka. Sementara pemeriksaan terhadap sopir bus belum dilakukan karena kondisinya belum stabil dan masih dirawat di ruang perawatan Dokpol Polres Subang. Dari Subang dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat juga membenarkan masa uji kir bus Putra Fajar telah kadaluarsa, yaitu sejak Desember 2023. Berikut ini pemirsa cuplikan wawancara bersama Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam program Seputar Ainus Siang. Karena usia kendaraan itu yang bisa masuk dalam aplikasi perizinan adalah usia 15 tahun. Ya. Dan seharusnya kendaraan-kendaraan yang seperti ini sudah tidak operasional. Yang kedua tentang uji kendaraan. Uji kendaraan itu adalah ada di tingkat 2 kabupaten maupun kota yang melakukan uji. Dan database tentang kendaraan-kendaraan yang wajib uji itu ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Dan pasca kecelakaan maut bus yang membawa pelajar SMK Lingga Kencana, Pemkot Depok memperketat izin kegiatan studi tour perpisahan pelajar. Hal ini dilakukan mengacu pada surat edaran pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait larangan kegiatan studi tour pelajar. Pasca kecelakaan maut bis Trans Putra Fajar yang membawa pelajar SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciatrik, Kabupaten Subang, pemerintah Kota Depok memperketat izin kegiatan studi tour perpisahan pelajar. Belakangan diketahui, bus yang berasal dari wilayah Wonogiri, Jawa Tengah itu tidak layak jalan dan uji kir telah kadaluarsa. Akibat peristiwa ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran larangan kegiatan studi tour. Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono belum melarang sekolah di Kota Depok untuk menggelar studi tour ke keluar kota. Meski demikian, Pemkot Depok akan memperketat kegiatan studi tour, salah satunya dengan membentuk tim khusus dari Dinas Perhubungan untuk mengecek kelayakan bus. Tapi yang lebih penting adalah keselamatan dari siswa itu. Gimana buat selamat supaya bahwa pemilik bus itu pertama punya izin, kedua kelayakan dari bus yang akan beroperasional. Gimana layak? Uji layak, kirnya harus hidup. Kedua, sebelum berangkat, ya kami dari Dinas Perhubungan siap ngecek dari bus yang disewa oleh pihak sekolah. Kalau sekolah harus izin dulu, maksudnya harus ke disub dulu, biar nanti kalau nggak layak suruh pulang. Kayak kemarin kan itu nggak layak tuh. Harusnya kemarin ada pengecekan, tapi karena kemarin nggak ada, akhirnya terjadilah kecelakaan seperti itu. Sebelumnya, kecelakaan maut bus studi tour SMK Lingga Kencana Depok terjadi di kawasan Ciatrik, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, 9 pelajar, 1 orang guru, dan 1 orang warga setempat meninggal dunia. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan.